Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal ngebahas materi yang ada di LKS ini nih. Ini LKS kelas 9, penerbitnya Swadaya Murni yang kayak gini nih. Nih ya, yang kayak gini LKS-nya. Kita bakal bahas semua materi pilihan ganda di bab 1. Stay tune. Mulai dari ini, tugas mandiri 1 halaman 5. Oke, soal nomor 1 tugas mandiri 1 halaman 5. Setiap makhluk hidup akan bereproduksi apakah untuk mengalahkan populasi makhluk hidup lain? Enggak. Beradaptasi dengan lingkungannya? Tidak. Mempertahankan keturunannya? Jawabannya yang C ya. Terus yang D, kenapa enggak? Untuk memenuhi kebutuhan makannya. Reproduksi itu kan perbanyakan makhluk hidup, bukan untuk menambahkan nutrisi. Jadi jawabannya itu yang C. Nomor 2. Sistem perkembangbiakan pria tersusun dari organ luar yang terdiri dari organ luar pria. Kita udah pelajarin itu kan ya di alat reproduksi pria ya. Kalau vagina dan rahim ini udah jelas alat reproduksi wanita, berarti bukan organ pada pria. Jawabannya adalah yang kalau sperma itu sel kelamin jantan. Zigot hasil persilangan dari sperma dan ovum. Jawabannya adalah anus. Kalau anus itu alat pengeluaran ya. Jadi jawabannya itu yang B. Nomor 3. Bagian organ reproduksi pria yang membungkus testis adalah organ reproduksi bagian luar yang fungsinya membungkus testis. Kita bahas satu-satu. Kalau uretra itu saluran pengeluaran. Jadi dia bukan untuk pembungkus testis, tapi dia untuk mengeluarkan baik urin maupun sperma. Kalau ginjal ini alat ekskresi, dia bukan alat pada sistem reproduksi. Jawabannya adalah yang skrotum. Nomor 4. Sperma mempunyai fungsi sebagai sel tunggal yang tersusun dari kepala dan ekor. Ekor berfungsi untuk ekor sperma, fungsinya untuk menggerakkan sperma. Jawabannya yang B. Kalau untuk informasi genetik ini adanya di kepala si spermanya. Kalau untuk menggerakkan testis itu tidak perlu digerakkan oleh sperma karena sperma kan adanya di dalam testis gitu. Kalau untuk mengurai DNA itu jelas bukan di ekornya. Lanjut nomor 5. Pada testis terdapat sel induk sperma yang disebut sel induk sperma disebut apa? Kalau spermatozoa ini si sel spermanya. Kalau spermatogenesis proses pembentukan sperma. Nah, sel induk sperma namanya spermatogonium. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut bahas lagi sekarang ke halaman 8. Nih ya, halaman 8. Tugas mandiri yang ini nih. Berikut ini yang tidak termaksud organ reproduksi wanita adalah yang tidak termaksud organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita itu ovum, apakah iya? Iya. Uterus ini nama lainnya adalah rahim. Berarti dia juga iya. Oviduk atau tuba fallopi iya. Berarti yang bukan adalah si testis. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 2. Perubahan yang terjadi tiap bulan pada organ reproduksi wanita disebut siklus. Ini terutama perubahannya ada di uterusnya ya. Sebut siklus menstruasi. Jawabannya B. Kalau sel telur ini ovum namanya. Dan dia bukan siklus. Kalau ovulasi ini proses pelepasan ovum dari ovarium. Kalau sperma sel kelamin jantan. Jadinya jawabannya yang B. Nomor 3. Pembentukan sel kelamin atau sel telur atau ovum pada perempuan disebut. Nah, nih kita bahas satu-satu pengertiannya ya. Kalau fertilisasi ini pembuahan antara si sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Kalau spermatogonia ini sel induk dari si sperma. Kalau spermatogenesis proses pembentukan sperma. Kalau proses pembentukan ovum namanya oogenesis. Jawabannya yang A. Lanjut,
Sel telur yang telah dibuahi disebut sel telur dibuahi sama sperma. Hasilnya adalah zigot. Nanti zigot bakal berkembang jadi embrio. Embrio akan berkembang lagi menjadi janin. Janin berkembang dan menempel pada rahim. Seperti itu guys. Jadi nomor 4 jawabannya yang B. 5. Sel telur yang tidak dibuahi di dalam saluran telur maka akan rusak, dinding rahim akan luruh dan terjadi pendarahan. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah kalau pembuahan disebutnya fertilisasi. Kalau ejakulasi itu proses pengeluaran sel kelamin dengan paksaan. Kalau gagal ginjal ini jelas bukan pada sistem reproduksi, berarti jawabannya yang A, menstruasi. Nah, untuk yang esai silakan kamu cari sendiri jawabannya ada dalam LKS ini dan tulis di buku catatannya ya guys. Lanjut. Halaman 10. Ini kita ke halaman 10. Nomor 1. Bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis adalah kalau Escherichia coli. Oke, kita nomor 1 ya. Ini halaman 10. Nomor 1. Bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis. Kita bahas satu-satu. Yang A itu Escherichia coli. E. coli ini bakteri baik yang ada di usus kita. Dia fungsinya untuk membantu atau melancarkan proses pencernaan. Jadi jelas dia tidak menyebabkan penyakit, apalagi penyakit sifilis gitu ya. Kecuali bakteri yang namanya Entamoeba-coli itu menyebabkan diare. Tetapi kalau Escherichia coli dia yang membantu pembusukan makanan pada usus. Jadi dia tidak memberikan penyakit. Terus nah, kalau yang B ini adalah Trypanosoma gambiens. Trypanosoma gambiens itu guys, itu penyakit tidur. Jadi penyakit tidur yang disebabkan oleh lalat. Jadi ini bukan, biasanya ini adanya di Afrika. Jadi ini bukan termaksud di penyakit reproduksi. Kalau Neisseria gonorrhoeae ini menyebabkan penyakit gonore atau kencing nanah. Nah, penjelasan lebih detail mengenai gonore kan udah Ibu jelaskan ya. Terus yang D itu Treponema pallidum, ini yang menyebabkan penyakit sifilis atau raja singa guys gitu. Terus nomor 2, penyakit yang bisa mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang yaitu kalau sifilis tadi kan raja singa ya, itu biasanya disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan dia tidak menyerang kekebalan tubuh. Terus, kalau herpes genital akan timbul bintil-bintil merah pada sekitar kulitnya dan dia tidak menyerang kekebalan tubuh juga. Yang menyerang kekebalan tubuh itu namanya AIDS. AIDS nama penyakitnya, virusnya namanya HIV, Human Immunization Virus. Dia menyerang sistem kekebalan tubuh, dapat ditularkan melalui seks bebas atau jarum suntik yang dipakai berulang-ulang gitu. 3. Penyakit menular pada sistem reproduksi manusia yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum adalah penyakit, ini tadi sudah ada di nomor 1 ya pertanyaannya, berarti udah jelas jawabannya adalah sifilis. Berikut ini adalah gejala nomor 4. Berikut ini adalah gejala awal penyakit HIV kecuali HIV tadi itu HIV Ibu bilang apa? Virusnya namanya HIV, penyakitnya namanya AIDS. Gejala awalnya, apakah tubuh menjadi lemah termaksud dalam gejala HIV? Terus berkeringat berlebihan pada malam hari? Tubuh menjadi lemah, iya, ini gejala HIV. Berkeringat berlebihan di malam hari, ini juga iya. Diare terus menerus, iya, kecuali yang mana? Jerawat tidak sembuh-sembuh, jawabannya yang D. Penyakit AIDS itu penyakitnya ya, kepanjangan dari AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, disebabkan oleh virus. Ini sudah jelas ya tadi Ibu bahas, virusnya adalah HIV.
Sama lanjut, yang esai kalian boleh cari jawabannya dan kerjain di buku latihan. Jawabannya cari di sini nih ya. Oke, kita lanjut ke halaman 11. Nih halaman 11 yang uji kompetensi bab 1 akhir. Nih ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari nomor 1, tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara itu namanya adalah, ingat kan ibu sudah pernah bahas di sistem atau alat reproduksi pria, tempat penyimpanan sperma sementara sebelum disalurkan lagi. Namanya apa? Namanya adalah epididymis. Lanjut. Berikut ini organ reproduksi pria. Ini ada 5 organnya ya. Terus, organ reproduksi dalam pria adalah yang bagian dalam. Skrotum, organ reproduksi pria dalam atau luar? Skrotum ini adalah yang bagian luar. Epididymis bagian dalam. Testis bagian dalam. Penis bagian luar. Vas deferens bagian dalam. Nah, di sini sudah jelas, berarti yang bagian luar ada di 1 dan 4. Yang bagian dalam berarti yang mana aja? 2, 3, dan 5. Jawabannya yang C. 3. Fertilisasi pada wanita terjadi pada bagian fertilisasi, nama lain dari pembuahan. Pembuahan itu ketemuan antara si sel kelamin pria dengan sel kelamin wanita. Tempatnya di mana? Di oviduk. Kenapa di oviduk? Karena ovarium itu tempat pembentukan ovum. Kalau infundibulum tuba itu bagian tangan-tangan dari tuba fallopinya. Tuba fallopi nama lain dari si oviduk gitu. Kalau uterus ini rahim. Oke, lanjut nomor 4. Ovulasi adalah peristiwa. Ovulasi itu pelepasan ovum dari ovarium ke oviduk. Berarti pelepasan sel telur dari ovarium. Jawabannya jelas yang A. 5. Plasenta pada manusia mempunyai fungsi sebagai berikut. Kecuali, apakah plasenta menyalurkan antibodi dari ibu ke janin? Iya. Plasenta melindungi janin dari penyakit? Melindungi janin dari penyakit. Iya. Terus, apakah plasenta menyalurkan sari makanan dari ibu ke janin? Iya. Terus menyalurkan makanan dari ibu ke janin? Iya. Menyalurkan sisa metabolisme dari ibu ke janin? Ini tidak. Jawabannya berarti yang D. Yang ada, plasenta itu menyalurkan sisa metabolisme dari janin ke ibu, bukan dari ibu ke janin. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini yang bukan alat reproduksi pria adalah alat reproduksi pria. Ingat kan apa aja alatnya? Ada testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, terus penis, skrotum, dan teman-temannya. Nah, di sini ada vesicula seminalis. Apakah ini alat reproduksi pria? Iya. Vas deferens, apakah ini alat reproduksi pria? Iya. Infundibulum tuba. Tadi ibu bilang infundibulum tuba itu tangan-tangan pada tuba fallopi atau oviduk. Dia adanya di perempuan. Berarti yang C ya, udah jelas. Kalau testis sudah jelas banget, ini alat reproduksi pria. Nomor 7. Proses pembentukan sperma disebut, nah ini juga tadi sudah kita bahas ya. Kalau oogenesis ini proses pembentukan sel telur. Kalau spermatogenesis proses pembentukan sperma. Kalau menstruasi proses peluruhan endometrium atau dinding rahim. Kalau menopause ini proses terhentinya pembentukan sel telur. Jadi dinding rahimnya sudah nggak bisa luruh. Biasanya menopause terjadi pada wanita yang berusia 50 tahun ke atas, 40-50 tahun ke atas, seperti itu. Nah, udah jelas berarti jawabannya yang B. Mulut rahim disebut juga, mulut rahim ada yang tahu? Mulut rahim atau leher rahim itu namanya serviks. Kalau oviduk ini adalah saluran telur. sorry. Oviduk atau tuba fallopi ini adalah saluran telur.
Kalau uterus ini rahim, kalau vagina ya vagina gitu kan. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Lapisan rahim yang kaya atau banyak mengandung sel otot adalah, jadi rahim itu tersusun dari 3 bagian. Ada yang namanya perimetrium, ada yang namanya myometrium, ada yang namanya endometrium. Kalau perimetrium ini yang bagian paling luar, fungsinya buat melindungi si rahim. Kalau myometrium ini yang paling tengah, banyak mengandung jaringan atau sel ototnya. Kalau endometrium ini bagian yang paling dalam. Yang paling dalam ini isinya adalah si pembuluh darah dan lendir-lendir. Untuk menempelnya sih, ini untuk menempel si zigot nanti. Kalau myometrium itu kenapa banyak ototnya? Ini buat membantu melancarkan persalinan atau untuk nanti ketika kontraksi myometrium yang bekerja. Nah, kalau perimetrium itu kan bagian luar, berarti untuk pelindung aja gitu. Kalau uterus ya rahimnya ya. Berarti jawabannya nomor 9, lapisan rahim yang kaya sel otot atau banyak mengandung sel otot adalah yang C. 10. Urutan yang benar pada sistem reproduksi wanita. Urutan yang benar pada sistem reproduksi wanita itu yang mana aja? Yang pertama ovarium, terus oviduk, terus uterus, terus vagina. Jawabannya yang B. 11. Sperma, ini nomor 11 ya guys. Sperma disalurkan keluar tubuh melalui saluran yang namanya uretra. Tadi udah tahu ya kalau skrotum itu kantung si testis, kalau testis itu fungsinya menghasilkan sperma, kalau epididymis tempat penyimpanan sperma sementara. 12. Selain menghasilkan sperma, testis juga menghasilkan hormon hormon pada laki-laki. Udah kita bahas di alat reproduksi laki-laki. Hormonnya adalah kalau estrogen dan progesteron ini hormon pada wanita. Yang pada laki-laki adalah si testosteron. Kalau FSH ini pada wanita. Lanjut, organ reproduksi wanita yang berfungsi menangkap sel ovum yang dikeluarkan oleh ovarium adalah, nah, organ yang menangkap, jadi kan gini ya gambarnya, kemarin kan udah pernah ibu jelasin kan gambarnya. Gini kan, nah di sini ovarium kan, ovarium ngasilin ovum, ovum dilepas dari ovarium, nama prosesnya ovulasi, ditangkap sama tangan-tangan ini namanya fimbriae. Fimbriae menangkap ovum yang dilepas dari ovarium ke oviduk, kan ini saluran oviduk nih ya, dia yang nangkep, terus dikirim ke saluran infundibulum tuba sebelum ke tuba Fallopi gitu. Nomor 4, hormon yang mempengaruhi sel Leydig untuk mengsekresikan hormon seks sekunder adalah, ada suara motor ya, ibu ulangin ya. Nomor 14, hormon yang mempengaruhi sel Leydig untuk mengsekresikan hormon seks sekunder. Jadi sel Leydig itu adanya di laki-laki, jadi kita lihat nih hormon mana yang adanya di laki-laki. Kalau LH atau leutigenic hormon ini ada di wanita, FSH juga ada di wanita, HCG juga ini untuk kehamilan, ini adanya di wanita, berarti jawabannya yang D, testosteron. 15. Mitokondria pada sel sperma terdapat pada bagian. Oke, lanjut nomor 15. Mitokondria pada sel sperma terdapat pada bagian, jadi gini ya guys, sperma itu gambarnya kayak gini. Kita bagi jadi 3, ada kepala, leher, sama ekor. Nah, di kepala ini isinya adalah DNA, deoksiribosa nukleat ekid, yang ngebawa susunan DNA dari si pria atau si orang tua jantan ke anaknya nanti. Nah, di sini yang bagian tengah ini bisa juga disebut dengan leher sperma. Di sini banyak mengandung mitokondria yang fungsinya sebagai sumber energi. Nah, kalau di ekor ini fungsinya untuk pergerakan si sperma. Berarti mitokondria pada sel sperma terdapat di bagian
leher. Terus 16. Proses penamaan embrio atau 16. Proses penanaman embrio pada dinding uterus disebut implantasi. Jawabannya yang D. 17. Berhentinya seorang wanita dalam menghasilkan sel ovum dalam kehidupannya disebut masa menopause. Yang A. 18. Jika tidak terjadi pertemuan antara sel ovum dengan sel spermatozoid, maka sel ovum yang matang akan mengalami peluruhan bersama dengan dinding endometrium. Tadi udah dijelasin ya, miometrium itu apa, uterus apa, piometrium itu apa di soal yang nomor 9 nih, tadi udah dijelasin. Lanjut. 19. Selaput membungkus embrio yang berfungsi melindungi janin dari kekeringan dan goncangan adalah yang amnion. Oke, 20. Masa ovulasi pada wanita biasanya terjadi. Nah, kalau ovulasi itu kan pelepasan sel telur dari ovarium ke oviduk kan, biasanya terjadi antara 14 sampai 16 hari. Nah, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum ini adalah sifilis. Kalau chlamydiasis itu disebabkan oleh jamur Candida albicans. Kalau gonore ini kencing nanah, penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhea. Kalau AIDS penyebabnya adalah virus HIV. Nomor 22. Hormon yang berfungsi memacu kelenjar susu untuk memproduksi air susu adalah hormon. Jawabannya prolaktin ya guys. Kalau estrogen ini untuk apa? Kan udah pernah ibu dijelasin ya di alat reproduksi wanita, atau bisa baca lagi di belakang. Nomor 23. AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Lanjut, 24. Kelihatan kan? Apabila tidak terjadi fertilisasi, maka sel ovum akan mengalami menstruasi. Fertilisasi kan pembuahan atau ketemuan antara sperma dengan si ovum. Kalau tidak ada sperma yang masuk, otomatis akan terjadi menstruasi. Penyebab pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh virus adalah penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh virus adalah AIDS. Virusnya namanya HIV. Oke, selesai sudah kita pembahasan yang PG, karena nanti yang PG ini untuk kuis, sedangkan untuk yang uraian dan esai kalian bisa isi di sini di LKS-nya aja. Nanti kita kumpulkan pas pembelajaran langsung ya. Terima kasih telah menonton penjelasan ini. Kurang lebihnya ibu minta maaf. Dah.